Di tengah maraknya tren skincare dan pencarian produk yang bisa membuat wajah glowing seketika, muncul sebuah video promosi dari Reza Gladys, seorang figur yang dikenal aktif menjual produk-produk kecantikan. Dalam video tersebut, ia menampilkan eksperimen visual, satu tetes serum ke dalam betadine, dan cairan berwarna coklat itu seketika menjadi jernih. Tampaknya meyakinkan, bahkan menakjubkan. Namun jika kita sedikit meluangkan waktu, bukan untuk terpukau, tapi untuk berpikir, ada sesuatu yang sangat keliru dari cara pemasaran ini. Mari kita luruskan, betadine bukan kulit manusia. Jadi, ketika seseorang menampilkan perubahan warna betadine sebagai bukti kecanggihan skincare, kita sedang melihat ilusi, bukan inovasi. Dan disinilah letak persoalan, Reza Gladys tidak sedang mendidik konsumen, ia sedang menggiring persepsi. Ini adalah contoh yang sangat gamblang dari marketing yang memanfaatkan kebodohan yang disengaja. Ketika konsumen tidak paham, maka manipulasi terasa seperti keajaiban. Dan yang lebih ironis, produk serum yang dipamerkan itu dijual dengan harga yang cukup tinggi. Padahal, jika kita runut komposisinya, bahan aktifnya tidak istimewa, dan bahkan dapat ditemukan dalam banyak serum lain di pasaran, dengan harga yang jauh lebih masuk akal. Ini bukan tentang kecantikan lagi. Ini tentang pembodohan publik yang dijadikan model bisnis. Marketing seperti ini tidak hanya menyesatkan, tapi juga melecehkan nalar konsumen. Reza Gladys mungkin berhasil menjernihkan betadine dalam videonya, tapi sayangnya dia juga berhasil mengaburkan garis tipis antara promosi dan manipulasi, antara menjual produk dan menjual kepalsuan. Tentang Nikita Mirzani, sadar nggak sadar kalian harus sadar bahwa kasus hukum yang sekarang menerpanya menandakan bahwa betapa tunduknya hukum di Indonesia terhadap satu hal yang abstrak. Bayangkan saja kasus ini sudah sangat menghabiskan waktu, bahkan media pun mungkin sudah bosan dengan berita ini. Kenapa berangsur lama? Karena negosiasi tentang kebenaran untuk disalahkan akan sulit dikalahkan. Sebuah cerita lucu, kamu yang diajak, kamu yang diberi, lalu ternyata kamu yang kemudian dijadikan tumbal. Padahal bisa saja ini tidak panjang jika cukup mengakui sebuah kesalahan. Bagaimana mungkin kamu ingin memberi uang miliaran tanpa harus ada imbalan? Pertanyaannya, imbalannya untuk apa? Ingin menutupi apa? Lalu kenapa harus Nikita Mirzani yang menjadi kambing hitam dalam haruk pikuk dunia persingkaran ini? Karena memang dialah yang sanggup melawan semua ini. Sudah jelas dialah yang ditunjuk untuk memporak-porandakan kelicikan para oknum owner skincare dalam bisnis gelap ini. Jika bukan Nikita Mirzani, maka tidak ada lagi public figure sevokal dia. Maka berbanggalah kita karena ada sosok public figure yang lantang dan percaya diri, yang kemudian juga merupakan brandingnya yang dibuat untuk melawan para oknum mafia skincare ini. Lantas, jika Nikita Mirzani dipenjarakan, maka mari kumandangkan keheningan dan menyaksikan semakin gelapnya lingkar bisnis gelap dunia persingkaran. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya Nikita Mirzani ini juga adalah manusia. Dia punya perasaan, dia punya hati, dia punya hal untuk merasakan sesuatu di sekelilingnya, sesuatu yang menimpahnya. Cuman saya yakin banget buat orang-orang yang nggak suka sama beliau, itu pasti selalu berpikir, nih orang mulutnya jahat banget, mulutnya nggak bisa disaring, apa aja yang dipikirannya itu keluar. Saya tuh pernah dapat DM sama orang yang nggak suka juga sama dia. Saya cuma bisa balas bahwa kalian itu bisa menilai dari brandingnya dia memang seperti itu. Lagi dibicarakan, dia berhasil menyelamatkan jutaan wanita di luaran sana untuk tersuas-suas menggunakan produk-produk berbahan berbahaya. Tapi ya sudahlah, orang-orang memang sekarang kebanyakan menilai dari image-nya. Padahal image itu bisa dibentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada seorang artis yang dicap sebagai wanita yang tidak baik, wanita yang sering huru-hara, wanita yang sering membuat masalah, tetapi hari ini ia didoakan oleh jutaan manusia agar bisa dibebaskan di dalam penjara. Bukan karena ia bukan merupakan artis yang tidak baik, tetapi ia adalah artis yang sedang ada dalam kedoliman, di mana ia difitnah ini dan itu, ternyata itu bukan salah dia. Ia adalah Nikita Mirzani. Banyak orang yang menginginkan Nikita Mirzani untuk keluar dari penjara dan bisa menghirup udara bebas, karena ia manusia yang mengedukasi, memberitahu manakah skincare yang baik, mana skincare yang buruk. Dan kita mengetahui dengan perantara Nikita Mirzani bagaimana kejahatan para oknum skincare di dunia skincarean ini. Udahlah, kalian tuh jangan usik-usik aku ya. Udah biarkan saja. Sekarang kan hukum sedang berproses. Aku tambah kasihan sama terdakwa loh. Segedek-gedeknya aku sama dia. Masihlah terselip rasa kasihan ya.
emang dia dikorbankan. Habis ini aku mau warning, denger ya baik-baik ya. Jangan paksa aku untuk ikut atau ikut mengungkap siapa-siapa aja di balik dalam review skincare ini ya. Sekali lagi jangan paksa aku untuk ikut urusan kalian karena aku nggak mau tahu ya. Tapi kalau kalian memaksa, let's go. Lo ngerasa gak sih, sekarang tuh fenomenanya, siapa yang bisa viral duluan, dia yang dianggap paling benar. Bukan lagi soal siapa yang paling masuk akal, siapa yang punya bukti, tapi siapa yang paling jago bikin narasi di sosial media, siapa yang jago bikin drama, dan jago menarik simpati netizen. Gue kasih contoh si NM, udah berapa kali dia terlibat kasus, dan gak sedikit dari kasus dia itu yang kerana hukum. Tapi kenapa dia selalu lolos? Kenapa dia seolah-olah kebal hukum? Atau bahkan minimal dia dapat dukungan yang gila dari para netizen Indonesia? Jawabannya, karena sekarang kita lagi hidup di era yang disebut di Oxford Dictionary sebagai era post-truth. Jadi teori ini tuh pernah booming di tahun 2016-an waktu pemilunya si Trump dan Brexit. Jadi teori ini tuh menjelaskan di mana emosi dan opini pribadi itu lebih dipercaya daripada fakta. Bahkan kata post-truth ini sendiri pernah jadi word of the year. Nah, yang lebih menarik lagi ada teori dari McCombs and Shaw tahun 1972, namanya agenda setting theory. Jadi mereka bilang media tidak memberitahu kita harus berpikir apa, tapi memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan. Artinya, kalau CNN muncul terus di FYP kita, di akun gosip, secara otomatis otak kita berpikir kalau dia penting. Bahkan ketika isunya sepele, tapi karena sering terekspos, jadi kelihatan kayak nasional. Lanjut ada yang namanya framing theory. Ini dicetus sama Erving Goffman tahun 1974. Goffman bilang, cara lo membingkai sebuah isu, itu bakal ngaruh banget ke cara orang ngelihat isu itu. Jadi kalau lo framing diri lo sebagai korban, padahal pelaku, dan lo konsisten, ditambah lagi netizen yang males riset, lo bakal menangin narasi publik. Dan ini tuh relate banget sama fenomenanya si NM. Dia paham banget mainin framing. Sekalinya dia bawa-bawa anak, nangis di media, atau selfie di pengadilan, tiba-tiba publik langsung mikir kalau dia ini pejuang. Padahal kasusnya tuh banyak yang jelas-jelas melanggar. Tapi ya, siapa yang framing duluan, dia yang punya kontrol opini. Ditambah lagi data dari UNESCO tahun 2023 bahwa netizen Indonesia itu menempati peringkat kedua dari bawah dalam hal literasi membaca. Bahkan menurut survei dari Microsoft, tingkat kesopanan digital netizen Indonesia itu termasuk yang terbawah di Asia Tenggara. Ini semua tuh bikin netizen Indonesia tuh gampang digiring opini, gampang percaya hoax, dan gampang dibohongin cuman karena dia udah suka aja sama public figure tertentu. Jadi ya jangan heran kalau orang yang punya power di sosial media bisa kayak kebal sama sosial bahkan hukum. Dia bisa manipulasi emosi, giring opini, puter balikin fakta, dan kita semua kebawa dengan narasi yang dia bikin. Gak kita semua sih, netizen-netizen yang bodoh aja. Zaman sekarang tuh bukan lagi soal siapa yang benar, tapi siapa yang jago bikin narasinya kelihatan benar. Dan kalau kita nggak hati-hati, nggak punya critical thinking, kita semua cuma bakal jadi pion di permainan opini publik. Jadi sekarang tuh kita hidup di era bukan yang paling benar yang didengar, tapi yang paling rame. Bukan yang paling jujur yang dipercaya, tapi siapa yang duluan upload klarifikasi. Dan hari ini, kekuasaan itu udah bergeser. Kalau dulu yang punya duit yang berkuasa, tapi sekarang yang punya power di sosial media yang berkuasa. Jadi menurut lo, mendingan fenomena yang dulu atau yang sekarang, atau ya sama-sama bobrok aja? Tinggalin komentar di bawah. Ciao!